Alhamdulillah di minggu ini yang dinanti-nanti keluarga penerima manfaat akhirnya cair juga. Bantuan secara tunai yang disalurkan melalui kantor desa atau balai desa. Nah, ini mereka dikasih surat undangan dan disuruh datang ke kantor desa atau balai desa yang ada di domisilinya masing-masing sesuai KTP dan berhak mendapatkan bantuan secara tunai. Nah, ada yang menerimanya ini Rp900.000. Nah, di dalam video ini juga kita akan update terkait mengenai kabar informasi penyaluran Bansos PKH tahap 1 dan BPNT 2023 untuk di seluruh wilayah atau daerah di Indonesia yang lainnya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai kabar bahagia. Nah, Alhamdulillah di minggu ini ada keluarga penerima manfaat yang sudah dapat undangan, bahkan sudah mencairkan bantuannya secara tunai ya. Dan KPM yang dapat surat undangan ini sesuai dengan surat undangan itu pasti ada jadwalnya kapan, tanggal berapa harus datang, tempatnya di mana, kemudian apa saja syarat yang harus dibawa. Nah, kemudian kalau sudah datang nanti bisa menerima bantuan secara tunai. Ada yang sudah dapat Rp600.000 ya. Ada yang dapat Rp600.000. Bahkan bantuannya ini juga bisa sampai mencapai Rp900.000. Nah, bisa 1 bulan sekali atau bisa langsung 3 bulan. Nah, bantuan apa ya ini ya? Apakah PKH tahap 1? Dan kemudian kita juga akan mengupdate terkait informasi kabar penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan BPNT 2023 hingga sampai saat ini sampai di mana ya perkembangannya. Nah, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, Alhamdulillah di minggu-minggu ini sudah ada pencairan di beberapa wilayah daerah di Indonesia terkait mengenai bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Nah, KPM ini sebelum mencairkan bantuannya juga dikasih surat undangan dari pihak desa, dan kalau sudah dapat undangan, di undangan tersebut sudah tertera jam berapa, waktunya, tanggal berapa harus datang, tempatnya di mana, dan kalau sudah datang itu juga dokumen yang harus dibawa apa saja untuk syarat pencairannya. Nah, ada yang dapat Rp300.000 untuk di wilayah tertentu, dan juga ada yang langsung dikasihkan Rp600.000. Dan ini maksimal juga bisa diterima oleh KPM itu sampai Rp900.000 jika penyalurannya langsung untuk 3 bulan. Nah, ini bantuan apa ya? Apakah PKH tahap 1 dan BPNT 2023? Nah, sebelumnya saya akan membahas terkait mengenai update terkini, nanti akan saya lanjutkan ya. Bantuan Rp600.000 yang dicairkan tunai yang sudah cair di minggu ini untuk para KPM yang sudah dapat undangan dari desa. Nah, sebelumnya saya akan mengupdate terkait mengenai kabar perkembangan sampai mana
penyaluran PKH atau mungkin proses kabar pencairan PKH tahap 1 dan BPNT 2023 ini. Nah, Sobat YouTube, jadi di sini bantuan yang saya bahas ini ada dua macam ya, ada dua macam. Sama-sama dari pusat, namun dari dua kementerian ya, kementerian yang berbeda. Yang pertama kita bahas terkait mengenai Kementerian Sosial, yakni bantuan PKH tahap 1 dan BPNT 2023. Nah, ini untuk PKH sendiri mungkin sudah banyak yang tahu, sasarannya di tahun 2023 ini adalah untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk BPNT sendiri itu sasaran tahun 2023 ini untuk 18,8 juta KPM, sekitaran itulah. Nah, sampai detik ini, mulai hari Senin kemarin itu sudah terupdate di SIG-NG. Jadi untuk mengetahui perkembangan sampai mana proses penyaluran bantuan atau persiapan penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan BPNT itu bisa dilihat update-nya itu melalui DTKS yang bisa diakses melalui SIG-NG. Nah, ini SIG-NG ini tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Berbeda dengan yang lewat cek bansos DTKS-nya. Jadi kalau ini khusus yang bisa mengakses, yang bisa membuka itu adalah para pendamping PKH dan operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Nah, sudah terupdate di situ di SIG-NG bahwasanya nama-nama KPM yang masih layak mendapatkan bantuan itu sudah muncul keterangan PKH Januari hingga Maret 2023 dengan keterangan calon penerima bansos. Nah, bagi nama-namanya yang sudah muncul keterangan seperti itu, nah mereka inilah yang berpeluang besar untuk cair lagi bantuannya PKH tahap 1 di tahun 2023 ini. Sedangkan kalau BPNT ini masih update-nya masih yang lama ya, masih yang Oktober hingga Desember 2022. Jadi belum terupdate. Nah, artinya ini berarti PKH tahap 1 ini sudah mulai diproses oleh pusat. Prosesnya itu ya mulai dibuatkan SK dari Kemensos, nanti dikirim untuk SPM-nya ke KPPN, setelah itu ke pihak penyalur. Pihak penyalurnya pun ini ya perkiraannya melalui dua cara. Antara dua ini ya. Bisa lewat pos, bisa lewat Bank Himbara. Kalau lewat pos nanti berarti KPM tinggal nunggu surat undangannya dan plus jadwalnya ya. Kalau lewat Bank Himbara itu berarti para KPM itu nunggu SP2D turun ke pendamping. Pendampingnya ya nanti akan ngasih tahu, ngabari ke KPM-nya langsung sesuai dengan dampingnya masing-masing. Kalau lewat Bank Himbara berarti langsung masuk kartu KKS. Nah, ini enaknya kalau lewat kartu KKS, kalau sudah yang daftar di SMS banking atau mobile banking itu sudah pasti tahu tepatnya kapan saldo masuk. Itu pasti ada pemberitahuan di HP-nya. Nah, itu ya. Kalau lewat pos, ya tunggu undangannya. Nanti undangan di situ kan nanti jadwalnya tempatnya di mana, kemudian jamnya berapa, tanggalnya kapan, dan nanti dengan membawa syarat-syarat KTP asli dan juga mungkin KK sebagai dokumen tambahan plus surat undangannya. Nah, itu nanti langsung ke tempat yang sudah ditentukan penjadwalannya dan nanti baru bisa mencairkan bantuannya. Nah, ini kemungkinan PKH tahap 1 plus BPNT ini ya kalau lewat pos secara tunai itu biasanya disalurkan secara bersamaan atau berbarengan ya. Nah, untuk saat ini keterangannya masih sama di SIG-NG. Jadi Januari hingga Maret 2023 PKH-nya keterangan calon penerima bansos. Belum berubah untuk update keterangannya. Jadi harap bersabar ya. Ya, pasti paling lambat itu bulan Maret. Entah itu tanggal berapa. Kemungkinan kalau prediksi saya, itu biasanya sih di tahun-tahun sebelumnya, kalau mengacu tahun sebelumnya, itu biasanya disalurkan sebelum puasa atau Ramadan. Ramadannya kan tanggal berapa? 21 atau 22. Nah, itu kemungkinan ya sebelum tanggal-tanggal itu. Jadi harap bersabar menunggu ya untuk PKH tahap 1 dan BPNT-nya. Nah, untuk minggu ini dari kementerian yang lain yang sudah cair bantuannya itu adalah dari Kementerian Desa, yakni untuk bantuan langsung tunai dari dana desa yang dicairkan secara tunai kepada KPM yang belum dapat PKH dan juga BPNT. Nah, ini sasarannya itu warga desa
yang belum dapat PKH dan BPNT, di minggu-minggu ini sudah banyak yang cair di berbagai daerah di Indonesia, khususnya yang pasti di desa, karena ini menggunakan anggaran dana desa untuk memberikan bantuannya. Nah, ada yang cair di minggu ini di bulan Februari, ada yang langsung dapat 600 karena 2 bulan alokasinya, tahap 1 bulan Januari dan tahap 2 bulan Februari. Ada yang hanya dapat 300, jadi tergantung desa menyalurkannya ya. Kalau anggaran dana desa sudah cair di desanya, itu pasti sudah dipersiapkan untuk BLT dana desanya. Nah, BLT dana desa ini memang mulai zamannya COVID dulu ya penyalurannya. Tapi untuk 2023 ini memang ada sedikit perubahan. Nah, ini mungkin lebih sedikit yang dapat. Dan untuk syaratnya itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 190/PMK.07/2021 itu adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, kehilangan mata pencarian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun atau kronis, keluarga miskin yang penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBN kayak PKH dan BPNT maupun APBD, kemudian keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia, itu ya yang jadikan prioritas syarat penerimanya. Nah, ini BLT dana desa ini kalau di tahun ini itu paling sedikit saat ini 10% dan paling banyak itu 25%, sekitar itu ya dari anggaran dana desa. Kalau yang tahun sebelumnya itu bisa mencapai 40% ya dari anggaran dana desa. Nah, itu. Jadi kalau sudah dapat undangan dari desa untuk mencairkan BLT dana desa, ya datang sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dan bisa menerima bantuannya di tempat yang sudah ditentukan tersebut dengan membawa dokumen-dokumen persyaratannya. Nah, untuk penerima bantuan langsung tunai dana desa ini melalui Musdesus ya, musyawarah desa khusus ya, yang dilakukan pemerintah desa untuk ya untuk memilih siapa saja warganya yang berhak dapat BLT dana desa. Yang pasti yang belum pernah dapat bantuan sama sekali seperti PKH dan BPNT. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.